satu ini. Silakan Bu Anggun. Ya, terima kasih untuk Ibu Helda. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang sudah menjadi partisipan di Vikon kami. Mungkin ini adalah Vikon perdana untuk kelompok kami. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang terlalu berarti nanti ke depannya sambil belajar saja. Punten ini Ibu Ida, barangkali nanti masih ada kurang di sana sini, mohon dimaklumi. Ya, pagi hari ini untuk Vikon pertama dari kelompok kami akan membawakan materi tentang menulis teks editorial dan membuat liputan live yang akan dibawakan oleh Ibu Desi Komalawati. Saya akan coba berikan dulu untuk biodatanya. Ibu Desi Komalawati ini adalah salah satu pengajar di SMA Muhammadiyah Kedawung yang berada di Jalan Tuparek nomor 70 Kabupaten Cirebon. Bentar ini untuk kontennya. Beliau pengajar bahasa Indonesia, termasuk salah satu pengajar yang sudah cukup lama di SMA Muhammadiyah Kedawung. Jadi pengalaman dan jam terbang mengajarnya sudah tidak diragukan lagi. Sebentar ini saya nggak bisa share konten untuk biodata. Jadi saya bacakan dulu untuk biodatanya sambil saya cari-cari ininya. Untuk Ibu Desi sendiri nama lengkapnya adalah Ibu Desi Komalawati, MPD, lahir di Cirebon tanggal 20 Desember tahun 1980 dan beralamat di Jalan Gunung Merapi 2, nomor 11, Perunas, Kota Cirebon. Sedangkan instansi mengajar di SMA Muhammadiyah Kedawung, Kabupaten Cirebon. Saya cek dulu untuk Ibu Desi sebagai presenter, apakah sudah siap? Ya, terima kasih Bu, sudah siap. Ya, silakan untuk memberikan materinya kepada Ibu Desi. Terima kasih. Belum lihat, Pak. Bu Anggun di itu dulu di Bu Desi kan. Iya, belum ngeliat tuh, belum kesini. Nggak tahu barangkali di koperasi, Pak ya. Iya. Gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Helda, Tene, Bulan. Bujang juga ada. Iya. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Sini kita belajar bersama. Ini pembelajaran dan juga. kami sudah berkelompok ingin memberikan materi. Saya sebagai narasumber ingin memberikan materi tentang tulis teks editorial dan liputan live. Saya mengambil judul ini karena sudah dipraktikkan waktu kelas 12 ini ujian praktik bahasa Indonesia. Kenapa saya mengambil ini sebagai materi untuk pembelajaran Vikon ini? Karena setelah saya mendapatkan pencerahan tentang program STEM, di sini saya berpikir kalau anak-anak ternyata lebih pintar tentang teknologi daripada bapak ibunya sendiri, bapak ibu gurunya sendiri. Maka dari itu ketika saya memberikan tugas, langsung mereka menggarapnya lewat program dan di-share ke YouTube bapak ibu. Baiklah. Ini mengenai teks editorial. Seperti kita ketahui bersama bahwa editorial itu pasti adanya di surat kabar, di media. Dan editorial itu sebagai media berpendapat. Kenapa? Karena membuat sebuah editorial itu bagaikan kita menulis sebuah opini atau pendapat pribadi.
tapi ada hal-hal atau rambu-rambu yang harus diikuti supaya tulisan kita itu tidak mengandung berita yang bohong atau hoax. Editorial sendiri atau istilahnya adalah tajuk rencana. Ini adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi dari suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang di masyarakat. Adapun penulisan editorial atau tajuk rencana itu memiliki maksud-maksud tertentu. Yang pertama adalah membujuk opini publik, yang kedua mempromosikan pemikiran kritis, dan yang ketiga kadang-kadang menyebabkan orang bertindak atas suatu isu. Seperti kita ketahui bersama, kita sudah jarang sekali bisa memilih mana berita yang benar atau berita yang tidak benar di masyarakat. Ini kenapa? Karena sekarang itu untuk men-share berita-berita yang bohong itu gampang sekali Bapak Ibu. Karena kita memiliki banyak media, diantaranya itu media sosial yang kurang tersaring kebenarannya. Nah, di sini saya pernah menulis artikel di sebuah media massa, yaitu di Radar Cirebon. Ini mengenai pembenaran stereotip di masyarakat. Nah, mengapa sih orang-orang itu selalu beranggapan kalau berita itu pasti benar begitu? Tapi di sini kita lihat dulu. Stereotip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Stereotip merupakan satu pola pikir individu atau kelompok terhadap suatu hal atau peristiwa yang dianggap benar dan positif, namun sebenarnya tidak baik untuk dibenarkan. Sebentar. Sebentar ini saya ada kendala. Pak Luki. Disimpannya yang sebelah mana? Nggak ada. Disimpannya. Simpan. Bisa. Ya, mohon maaf saya baru menyalakan videonya sekarang karena tadi saking semangatnya jadi lupa. Gitu Bapak Ibu. Nah ini stereotip pembenaran di masyarakat. Ini ada tulisan saya. Stereotip merupakan satu pola pikir individu atau kelompok terhadap suatu hal atau peristiwa yang dianggap benar dan positif, namun sebenarnya tidak baik untuk dibenarkan. Jadi sebenarnya siapa sih yang bisa menulis itu? Ya makanya kalau di media massa itu biasanya track record-nya atau pengalaman menulisnya atau basic pendidikannya itu dilihat dulu. Anak saya pernah menjuarai lomba karya tulis ilmiah, itu tingkat kabupaten, dan ternyata setelah saya masukkan ke media itu tidak lolos. Gitu. Kenapa? Karena mungkin mereka kurang percaya terhadap track record dari siswa gitu. Padahal siswa tersebut sudah saya bimbing, sudah saya tugaskan untuk mencari buku referensinya yang banyak sekali, tetapi tetap kalau untuk masuk media massa itu kurang dipercaya. Jadi mungkin kita sebagai pendidik atau kalau ahli belum begitu dibilang ahli ya Bapak Ibu ya, tapi mungkin mereka melihat dari track record kita, siapa kita mempelajari ilmu apa basicnya begitu. Jadi media-media itu cenderung lebih suka memasukkan artikel itu dari para ahlinya, gitu. Ya. Selanjutnya ciri-ciri dari teks editorial. Nah, ini harus dipahami bahwa menulis sebuah editorial itu tidak hanya menulis saja. Yang pertama adalah harus hati-hati dalam bertindak, memberikan kata atau memberikan ejaan. Itu. Yang kedua adalah normatif. Jadi ada norma-norma yang harus diperhatikan. Maksudnya tidak mengandung sara, itu biasanya. Yang ketiga cenderung konservatif atau merupakan kebiasaan atau tradisi. Makanya berita yang ditulis itu harus aktual, sesuai dengan lingkungan masyarakat sekitar. Yang keempat adalah menghindari pendekatan kritis yang tajam. Nah ini,
kita boleh menuliskan sebuah opini terhadap permasalahan yang ada di masyarakat sekarang ini, tapi kita jangan terlalu berlebihan atau mengkritisi sebuah masalah dari sudut pandang pribadi kita sendiri. Nanti hasilnya jatuhnya lebih ke subjektif. Jadi nilai keobjektifannya itu sedikit begitu. Lalu yang kelima adalah pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Nah, ini biasanya media-media yang hanya ingin mencari keuntungan, biasanya lebih banyak mengandung nilai politisnya, unsur politiknya. Karena untuk apa? Untuk menaikkan rating media tersebut, atau kalau di media massa itu untuk menambah oplah dari penerbitannya itu sendiri, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar begitu dari sisi finansialnya gitu. Jadi mereka menekankan lebih kepada aspek politisnya gitu. Lalu tipe editorial sendiri itu ada menjelaskan atau menginterpretasikan. Yang kedua adalah kritis. Yang ketiga persuasi dan bersifat membujuk. Dan yang keempat adalah memberi ujian. Nah, di sini kita harus lebih menekankan apa ketika ingin menulis sebuah editorial. Apakah kita akan mengajak, ini tujuannya akan mengajak kepada pembaca agar mengikuti tulisan yang kita buat, atau kita hanya memberikan sebuah pujian saja terhadap sesuatu atau terhadap perkembangan yang sedang terjadi saat ini. Ya, selanjutnya struktur teks editorial itu sebenarnya mudah Bapak Ibu, jadi kita tidak harus memikirkan saya mau nulis apa ya. Coba kita mulai dari apa yang kita rasakan aja dulu. Masalah apa yang sedang berkembang terjadi di masyarakat saat ini, itu gampang sekali. Karena sesuatu hal yang kecil itu bisa dijadikan sebuah masalah yang besar jika kita memandangnya dari berbagai aspek begitu. Jadi yang pertama adalah identifikasi masalah dulu. Kenapa sih masalah ini muncul? Ya seperti yang sedang kita rasakan saat ini misalkan adalah tentang corona, penyakit corona. Nah, itu bisa dijadikan sebuah masalah sebagai dasar kita untuk menulis sebuah berita atau editorial. Yang kedua adalah argumentasi. Jadi argumentasi di sini kita boleh memasukkan pendapat-pendapat pribadi pada paragraf kedua yang didukung oleh bukti-bukti. Sertakan bukti-buktinya, ya. Jadi supaya argumen kita itu kuat. Kita tidak hanya menulis berdasarkan subjektivitas kita saja. Jadi sebelum kita menulis, alangkah baiknya kita mengumpulkan bukti-bukti atau referensinya yang banyak sehingga pembaca percaya atau paham apa yang akan kita tulis itu. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, sebelum kita menyudahi tulisan kita, alangkah baiknya kita berikan kesimpulan di akhir, itu ingin memberikan apa sih sebetulnya intisari dari yang kita tulis tersebut. Jadi mudah saja Bapak Ibu, jadi kalau mau menulis itu dimulai dengan bismillah dulu, lalu dibuat masalah, terus pendapat kita, dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau kesimpulan yang kita dapatkan dari berita yang akan kita munculkan begitu. Lalu langkah-langkahnya dalam menyusun teks editorial atau tajuk rencana, yang pertama adalah mengambil topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Jadi ambillah suatu topik-topik yang menarik minat pembaca untuk membaca tulisan kita. Yang kedua adalah mengumpulkan informasi dan fakta, meliputi laporan yang objektif dan melakukan riset atau penelitian terlebih dahulu. Yang ketiga adalah menganalisis masalah yang telah diangkat. Jadi di dalam argumen kita itu berisi analisis-analisis apa saja yang bisa kita pertahankan dalam tulisan kita itu. Selanjutnya adalah memberikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Jadi solusi apa ya yang kita berikan? Kita selain mengungkapkan sebuah masalah, memberikan argumentasi, ungkapkan juga apa sih solusinya terhadap tema yang kita berikan saat ini, gitu yang sedang kita tulis.
Lalu ini yang harus diperhatikan lagi adalah menulis lebih kurang 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Ya, jadi perhatikan ini apa namanya? Kata yang harus ditulis itu kira-kira berapa ya? Nah, kalau kita menulis di Word itu otomatis kan ada muncul. Sudah sampai berapa kata sih saya menulis? Nah, di sini ada aturannya, yaitu 500 kata dengan menggunakan kata kerja dan tidak menggunakan kata ganti saya. Nanti kalau kata ganti saya itu nanti jatuhnya tulisan yang fiksi atau yang imajiner. Nah, dalam menulis teks editorial, kita juga harus bersahabat dengan media. Ini saya ambil waktu saya diberikan kesempatan bersama pengurus dari GPAN, Gerakan Peduli Anti Narkoba. Ini menjadi juri untuk untuk mencari duta anti narkoba di kota saya sendiri. Ini dengan Ibu Hani dan dengan Ibu Yuli dari Jakarta. Nah, kebetulan acara tersebut disiarkan live dari RRI, Radio Republik Indonesia. Jadi, ketika kita memberikan informasi, itu harus tahu dulu medianya, media yang kita gunakan. Nah, jenis media sendiri itu ada dua, ada media cetak dan media elektronik. Media cetak diantaranya koran, tabloid, majalah, atau buletin. Apa bedanya? Kalau koran itu adalah media massa yang diterbitkan setiap hari. Jadi setiap hari itu wartawan harus mencari berita dan harus naik jadi harus diedarkan atau dikontribusikan kepada masyarakat setiap hari. Itu koran, makanya koran itu lebih murah daripada tabloid dan majalah. Kalau tabloid itu adalah media massa yang dikeluarkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu tabloid. Jadi harganya lebih mahal daripada koran dan kertasnya juga lebih tebal daripada koran. Kalau majalah itu media massa yang diterbitkan bisa setiap bulan atau 3 bulan sekali. Tuh, jadi majalah itu biasanya kebanyakan berita-berita future yang diturunkan atau berita-berita yang lebih kepada investigasi sifatnya. Gitu. Lalu yang kedua adalah media elektronik. Media elektronik ini bisa kita saksikan editorial itu di radio, televisi, atau media sosial. Ya, kalau radio mungkin kita hanya sudah jarang ya, mungkin Bapak Ibu, ya kecuali kalau kita mendengarkannya di mobil atau di daerah-daerah tertentu yang masih memiliki fasilitas radio. Nah, ini TV dan media sosial. Media sosial itu banyak sekali, bisa Facebook, YouTube, dan salah satunya ini ya, Webex ini. Nah, ini merupakan media sosial juga. Ya, adapun ketika kita ingin melakukan liputan, apalagi ini liputannya secara langsung, ini kita harus mengadakan persiapan-persiapan yang mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus diikuti. Karena apa? Karena kita tidak ingin ketika di lapangan itu ngeblank. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah membuat tema. Apa temanya ya? Maksudnya kegiatannya itu apa ya? Makanya saya ingin memberikan sebuah tema nih untuk kegiatan tersebut. Lalu waktu kegiatannya kapan? Dicatat. Kapan misalkan gubernur akan kunjungan ke kita? Apa ya kira-kira yang dibuat temanya begitu. Lalu tempatnya di mana? Kita harus tahu, harus mengetahui lebih awal begitu supaya kita tidak salah tempat dan alasan peliputannya. Ya. Masih jelas? Ya. Oke. Yang kedua adalah periksa kembali kebenaran. Ya. Jelas, Pak? Jelas, Ibu. Iya. Ya. Yang kedua adalah memeriksa kembali secara benar topik yang menjadi subjek laporan dan narasumber. Nah, apakah topik itu sudah benar dan narasumbernya itu sudah terpercaya, itu harus dikaji terlebih dahulu, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah melakukan penelitian bahan melalui telepon dan internet. Nah, sebelum kita terjun ke lapangan, kita harus cross-check dulu
kita harus janjian dulu dengan narasumbernya, betul atau tidak ya, atas akan ada kunjungan dari orang-orang yang berwenang. Lalu persiapan personal, kru dan teknis. Meliput sendiri itu pasti kita membutuhkan teman minimal itu 2 orang begitu. Kita sebagai reporter dan 1 orang yang merekam. Kita tidak bisa kalau sifatnya live streaming itu kemungkinan hasilnya kurang bagus ya Bapak Ibu. Jadi kita pasti membutuhkan orang lain di sini. Selanjutnya adalah ketika kegiatan di lokasi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mengumpulkan semua informasi dari data awal. Yang kedua adalah mendapatkan suasana dari lokasi atau tempat tersebut. Kita harus membayangkan bagaimana nih suasananya ketika kita ada di lokasi itu. Jadi antisipasi dari hal-hal yang tidak kita inginkan, kita bisa lebih awal antisipasinya begitu. Yang ketiga adalah bekerja dengan efektif dan efisien dengan berprinsip waktu adalah uang. Jadi harus tepat waktu. Kalau kita terlambat sedikit saja, pasti kita akan kehilangan berita tersebut dan momen itu tidak akan terulang kembali. Ya. Selanjutnya, ini pasti deg-degan ketika kita akan melakukan siaran. Sama seperti saya sekarang ini, pasti ini masih awal saya berbicara di depan internet, begitu Bapak Ibu. Jadi apa sih? Ini sebetulnya refleksi diri saya sendiri ya, karena saya mencari tips 30 detik sebelum siaran. Yang pertama, pastikan Anda nyaman dengan tempat Anda akan melaporkan dan diri Anda sendiri. Jadi jangan terburu-buru. Lebih baik kita persiapkan apa yang harus kita lakukan gitu. Yang pertama adalah persiapan materi biasanya Bapak Ibu. Persiapan materi, lalu yang kedua adalah persiapan fisik, dan yang ketiga yang lebih penting adalah persiapan mental. Yang kedua adalah Anda memiliki semua materi siaran dan menguasainya. Nah, ini materi itu penting sekali. Lalu yang ketiga, fokus pikiran Anda pada materi laporan, bukan pada hal lain. Jadi pikirannya jangan kemana-mana. Alangkah baiknya kita bisa meng-cancel kegiatan yang akan kita lakukan ketika kita sedang kena musibah atau apa, karena nanti menjadi tidak fokus begitu. Yang keempat adalah mempersiapkan teknik peliputannya. Tekniknya bagaimana ya? Apakah saya menghafal ketika di lapangan atau ada pointer? Jadi pointer itu sesuatu yang sudah dibuat sebelumnya begitu, dan membuat catatan-catatan kecil supaya kita tidak ngeblank apa yang akan kita sampaikan kembali. Lalu menggunakan bahasa yang nonverbal, yang pas, efektif, seperti air muka kita seperti apa, gesturnya, lalu gerakan kepala. Gitu. Ini penting sekali karena orang itu melihat dari hal-hal yang kecil gitu. Kalau kita tidak percaya diri pasti akan kelihatan Bapak Ibu. Lalu yang keenam, jangan lupa memberikan atribusi. Nah, ini kebenaran yang dianggap sebagai penyebab. Ini loh. Ini yang penting. Nah, kita harus memberikan alasan yang jelas kenapa berita itu diangkat. Nah, ini kebenaran-kebenaran apa sih yang ada di dalamnya. Jadi jangan sampai kita membuat editorial itu hanya asal-asalan gitu, asal jadi dan tidak ada kebenaran di dalamnya. Gitu. Untuk data yang Anda kutip, buat jelas untuk pemirsa siapa yang memiliki atau mengeluarkan data tersebut. Nah, ini kalau lebih akurasi lagi itu ada tokohnya siapa yang mengungkapkan. Jadi jangan hanya NN, fonem saja begitu. Jadi kita harus jelas siapa sih sumbernya ini, dari mana yang mengatakan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah ini pemaparan materi yang saya sampaikan. Dan Bapak Ibu bisa melihat contoh-contoh siswa saya yang sudah meliput liputan live dan itu sudah dimasukkan ke YouTube. Bapak Ibu bisa ini ya, nge-link di https YouTube di. Nah, ini ada kodenya. Nah, apa saja sih tempat-tempat mana saja anak-anak ketika meliput kegiatan secara live itu saya tugaskan untuk meliput di daerah-daerah. Alhamdulillah kota Cirebon ini merupakan tempat yang budayanya kaya sekali. Jadi banyak di sini itu anak-anak
bisa meliputi keraton, keraton Kanoman, keraton Kacirebonan, dan keraton Kasepuhan. Di situ ada. Lalu ada Gua Sunyaragi, Bapak Ibu. Ya, ada keraton, lalu ada pantai. Di sini ada pantai Kejawanan, dan ini ada makam Sunan Gunung Jati. Itu tempatnya di Gunung Jati, Bapak Ibu. Nah, nanti boleh di situ ada narahubung Pak Luki. Kalau Bapak Ibu mau tahu tentang sejarah Cirebon, bisa menghubungi narahubungnya ya. Lalu ada juga pusat oleh-oleh, yaitu Batik Trusmi, Bapak Ibu. Nah, di sini bisa dilihat dulu liputannya di YouTube. Nanti coba ini saya bisa share tidak ya, contoh YouTube-nya, supaya tahu bagaimana sih contohnya ketika membuat liputan gitu. Ya, itu saja Bu Helda. Kemungkinan kalau saya menampilkan YouTube di sini, ininya terlalu berat ya. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada host ya. Kepada moderator, Ibu Anggun, masih bertahan? Silahkan. Oke, masih bertahan nih dan cukup jelas penjelasannya tadi. Oke, Bapak dan Ibu, itulah tadi presentasi dari presenter Ibu Desi Komalawati tentang bagaimana menulis teks editorial dan membuat liputan live. Penjelasannya cukup menarik sekali, Bapak dan Ibu. Siapa tahu di antara Bapak dan Ibu ada yang mau menulis dan memasukkan ke dalam surat kabar. Tadi Bu Desi juga memberikan langkah-langkah, atau barangkali ingin membuat liputan-liputan, barangkali tadi juga sudah ada langkah-langkahnya. Atau barangkali Bapak dan Ibu mau bertanya dulu nih, biar nanti ketika bikin teks atau ketika bikin liputan jadi bisa lebih baik atau jadi bisa lebih sempurna. Silakan, kami persilakan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya pada sesi ini. Dan kami beritahukan untuk presensi sudah bisa diisi, sudah bisa dilihat di chat box Bapak dan Ibu, dan silakan untuk diisi presensinya. Silakan Bapak dan Ibu bisa bertanya untuk tentang membuat teks editorial dan membuat liputan live. Ini cukup menarik sekali Bapak dan Ibu, karena sekarang banyak sekali berita-berita yang hoax ya, dan banyak sekali yang sebetulnya bisa kita liput. Tapi bagaimana untuk membuat editorial yang baik dan liputan yang baik, materi pada pagi hari ini memberikan solusi. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, bisa ditanyakan ke kami. Bisa lewat chat box atau Bapak dan Ibu mengacungkan tangan, nanti mute-nya kami buka. Sambil menunggu pertanyaan nih Bu Desi dari Bapak dan Ibu partisipan, barangkali ada yang bisa ditambahkan lagi atau sekedar sharing pengalaman, pernah berapa kali gitu menulis teks editorial dan bisa tembus sampai ke surat kabar atau media-media lainnya gitu Bu Desi. Ya, alhamdulillah Bu. Dulu saya bekerja di surat kabar. Itu sebelum bekerja menjadi guru. Ini saya bekerja di koran gitu. Jadi kemungkinan untuk menulis itu walaupun diakui sampai saat ini masih ada ya. Pak Lukman mau bertanya. Enggak, Pak Lukman. Iya Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suara saya kedengaran Bu? Alhamdulillah Kedengaran Pak, jelas Pak. Ya, izin bertanya Ibu dari paparan materi yang sudah disampaikan oleh presenter terkait yang pertama mengganti kata ganti saya. Terus diganti kata ganti apa ya Bu agar tidak terkesan fiktif atau imajiner Bu, itu yang pertama. Boleh Ya, tanya Pak. 2 atau 3 Bu? Ya, kalau saya bisa jawab nanti insya Allah Pak ya. Dilanjut pertanyaan yang kedua apa satu dulu Bu? Ya boleh, mangga yang lain Pak. Desek ya Pak ya.
Bentar, ini kisah siapa yang saya lanjutkan ya, Bu? Iya, boleh Pak, mangga. Ya, pertanyaan saya yang kedua terkait liputan itu kan seharusnya kan harus bisa terstruktur ya, Bu ya. Dalam artian Iya sudah Pak. direncanakan dengan matang dan detail. Mana persiapan ketika kita itu mau meliput sebuah kasus yang dadakan, Ibu, seperti tawuran, kecelakaan, demo dan lain sebagainya. Iya. Itu yang kedua, serta yang ketiga, Ibu, pernah nggak Ibu dalam memberikan materi atau meliput dan lain sebagainya, misalkan tentang kebudayaan Cirebon, ada hal-hal yang Iya. keliru dan itu dibenarkan atau diluruskan oleh pakar budayawannya, Bu. Dan ketika seperti itu terjadi, apa yang harus kita lakukan, Bu? Akankah kita egois dengan tetap berkeyakinan saya benar, ataukah mengakui ada kesalahan yang salah, Bu? Terima kasih. Oh gitu. Iya. Ya, terima kasih dari Bapak Lukmanul ya. Bapak Lukman, partisipasinya. Ini pertanyaannya bagus sekali Pak. Punten Bapak, saya mau nanya Bapak guru apa ya Pak ya? Biar kita bisa share gitu. Oke, Halo, Ibu, Bapak. kebetulan saya guru bimbingan konseling baru di SMA Negeri 1 Arjawinangun. Oh begitu Pak. Ya terima kasih ya Bapak. Nah ini ya, oh baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Lukmanul. Yang pertama adalah kita tidak boleh mengganti kata saya. Nah kenapa? Itu sudah ada ketentuan kalau kata saya itu jadi kesannya menuliskan itu kita merupakan seorang yang egois begitu Bapak. Kita melihat sudut pandang dari sudut pandang kita sendiri gitu. Jadi kemungkinan kalau kita menuliskan saya sudah melakukan wawancara dengan Bapak ini, nah itu contohnya ya Pak ya. Misalkan kemarin saya melakukan wawancara dengan Gubernur Jawa Barat begitu. Itu alangkah baiknya kemarin telah dilaksanakan wawancara dengan Bapak siapa begitu. Itu jadi hilangkan kata saya begitu. Karena ini supaya kita tidak hanya memandang dari sudut pandang kita saja Bapak. Karena di situ kan banyak juga yang meliput begitu. Nah ini nanti lebih kepada fiksi. Jadi kalau fiksi itu boleh memberikan karangan menurut pribadi sendiri, saya sendiri begitu. Lalu yang kedua, persiapan kasus dadakan. Nah ini sering terjadi sekali. Biasanya ini difokuskan kepada orang-orang yang bekerja di media tersebut, Pak. Makanya kalau menjadi wartawan itu bisa 24 jam harus standby. Jadi kaki jadi kepala, kepala jadi kaki ya Bapak ya. Gitu. Nah, bagaimana misalkan kasus dadakan, misalkan orang kecelakaan gitu Pak. Saya pernah mengalami ketika kasus kecelakaan itu sudah terlambat. Nah, ke TKP sudah tidak ada. Apa yang harus saya lakukan? Ya, terpaksa saya ke ruang mayat Pak. Dulu di Rumah Sakit Gunung Jati itu saya standby-nya di ruang mayat. Jadi ketika ada suatu kecelakaan atau berita-berita tentang peristiwa, nah kita langsung tahunya itu dari orang yang membawanya langsung jenazah tersebut begitu atau korbannya langsung. Jadi kita harus akrab-akrab dengan rumah sakit sebetulnya. Itu pengalaman saya Bapak ya. Jadi kalau demo, nah apa yang harus dipersiapkan? Dulu zamannya saya itu HP masih jadul ya Pak, belum ada HP untuk menulis note di situ. Terus tidak ada kameranya. Apa yang harus saya lakukan? Saya sampai membuka dompet, di situ ada foto saya. Dan saya hanya membawa pulpen dan dompet saat itu Pak. Nah, saya menuliskan beritanya itu di balik foto. Jadi karena saking dadakannya, itu saya karena otak saya pasti tidak bisa merekam semua peristiwa, saya menulisnya itu di balik foto Pak. Nah, ketika ketika sudah di kantor saya tulis semuanya beritanya. Nah, itu informasinya itu bisa didapatkan dari belakang foto begitu Bapak. Lalu yang ketiga, kebudayaan Cirebon. Nah, ketika salah. Nah, ini Pak. Sejarah itu tidak akan terulang. Itu sudah tertuliskan. Makanya saya waktu itu memberikan tugas kepada anak-anak ketika meliput kebudayaan, itu kalian harus memvideokan dengan narasumber.
Jadi jangan hanya liputan saja, kamu ngomong sendiri, tapi harus ada bukti fisiknya. Bukti fisiknya apa? Wawancara secara langsung dengan narasumber. Ketika ada kesalahan, kita bisa memberikan bukti-bukti. Ini loh buktinya. Ini orang yang namanya ada orang yang mengatakannya seperti ini. Itu bukti fisik penting sekali, Bapak. Jadi kalaupun kita mengkoreksi salah, kita bisa memberikan bukti-bukti yang disodorkan. Ya kalaupun kita masih salah lagi, ya otomatis nanti kita harus memberikan permohonan maaf. Itu penting sekali terjadi di media itu. Makanya orang yang sulit untuk memaafkan biasanya meminta wartawan itu untuk menuliskan permintaan maafnya di halaman pertama, Bapak. Dan itu kita harus punya rasa legowo, tidak boleh egois. Itu saja, Pak. Mudah-mudahan belum jelas ya, Pak. Karena kalau belum jelas, Bapak akan menggali informasi lebih banyak lagi. Itu, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Lagi. Bapak siapa tadi yang bertanya ya? Lukmanul. Oh, Bapak Lukman ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi tadi itu untuk liputan mendadak ya, Bu. Liputan mendadak itu sebisanya lah ya gitu ya. Ditulis di mana gitu ya. Yang penting datanya tetap ada gitu ya untuk liputan mendadak. Barangkali ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kepada presenter kami. Silakan. Boleh. Bapak dan Ibu. Boleh. Iya, silakan. Iya, Ibu, silakan. Ini saya tertarik sekali untuk materinya karena kebetulan saya juga sering dipaksa menulis, Ibu. Iya, Bu. Walaupun nggak punya menulis gitu ya. Mungkin saya pengen Ibu masukannya gitu ya. Apa ya? Jadi lupa yang mana ya, Pak. Bentar dulu. Kalau ini apa namanya? Tulisan kita tuh kalau untuk editorial atau liputan itu berapa paragraf sih yang ya maksudnya yang nyaman dibaca gitu teh. Terus apakah harus detail atau gimana gitu kan? Karena saya juga kesulitan ini kalau detail jadi panjang paragrafnya, kalau disingkat jadi kayak agak kosong gitu teh maknanya gitu. Mungkin ada triknya atau triknya ya. Tip dan triknya untuk supaya tulisan kita itu memberikan informasi yang jelas tapi tidak terlalu ngayah-yayah bahasa Sunda. Nah, iya, Bu. Mangga langsung dijawab Bu Desi ya. Iya, Bu. Ini sudah ini suaranya putus-putus Bu Desi. Harus tahu. Oh, suaranya putus-putus sebentar. Tes. Ya, oke, udah kedengaran jelas lagi. Iya, terima kasih Bu Anggun. Ini Bu, tadi sudah saya jelaskan mengenai struktur teks editorial. Itu Ibu tidak usah memberikan panjang lebar, Bu. Ini dari sumber yang saya baca itu cukup ada masalah, lalu argumennya bagaimana, ya. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang, Bu. Jadi kita prinsip berpedoman pada itu saja. Editorial itu ada masalahnya itu apa gitu. Yang diungkapkan itu apa begitu Bapak Ibu. Lalu yang kedua adalah argumentasi. Opini kita boleh disertakan di situ di paragraf kedua Ibu. Lalu yang ketiga sebelum kita mengakhiri ada penegasan ulang. Jadi menyimpulkan kembali apa yang kita tulis gitu. Jadi nggak usah mikir panjang lebar Bu. Udah cukup ada masalah, argumen dan penegasan ulang. Gitu. Lalu katanya itu cukup 500 ya Bu, 500 kata begitu. Disesuaikan dengan dengan medianya Bu. Medianya apakah memberikan ruang yang sempit atau kalau ruangan opininya banyak bisa lebih dari 500 kata. Ini minimal 500 kata itu. Gitu Bu. Terima kasih Ibu. Oke, kira-kira seperti itu jawabannya Ibu Ida sudah cukup jelas. Ibu Ida bisa mendengar secara Oke. Ya, terima kasih masukannya. Iya. Silakan dicoba Ibu ya untuk menulis. Siap. Ya, Bapak dan Ibu barangkali ada lagi. Oh, reportase. Sip. Makasih jadi ada pengalaman. Pemahaman. Iya, terima kasih ya Bu, kita saling sharing ya. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak.
Saya Pak Supadi dari SMA Negeri 1 Cilimus, Kuningan. Iya Iya, Pak, Bapak, Angga. Angga. Bapak Subardi ya? Sukadi. Bu, Bapak Sukadi, Bu. Sukardi. Sukadi, Iya. nggak pakai. Oh, Sukadi. Sukadi ya? Nggak pakai Iya. S. Ya. Iya. Ini Bu, ketika kita kan sudah melihat gambar, sudah melihat fakta itu, kadang-kadang kesulitan. Oh gitu. Bapak, Halo? iya suaranya Halo? tuh hilang. Ada? Iya. Ada sekarang Jelas, ada, Bu. Bu. Iya. Ya. Iya, ada. Ya misalnya kita sudah melihat fakta ya Bu, terus melihat bukti-bukti fisik sudah ada. Ini kadang-kadang untuk memulai kalimatnya tuh agak sulit juga, ini dari mana mulainya gitu. Barangkali ada trik-trik tertentu Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga Pak. Ya, nah ini untuk penulis itu biasanya bingungnya kata apa yang harus menjadi awalan. Begini Pak, jadi kita mulai dengan bismillah dulu ya Pak ya. Kalau untuk menulis, selanjutnya kita tulis apa saja Pak. Misalkan kalau kita belum memiliki referensi yang cukup, tuliskan saja. Misalkan kemarin terjadi tawuran antar siswa begitu. Nah, selanjutnya ketika tema itu sudah disebutkan, nah kita lebih gampang Pak. Jadi alangkah baiknya Bapak nulis ininya dulu, apa ya judulnya nih, pokoknya satu kata saja. Misalkan kecelakaan. Nah, kalau dari kecelakaan baru langsung apa saja sih penyebab kecelakaan itu atau apa begitu Pak. Jadi lebih baik banyak dieditnya Pak, daripada kita terus-terusan memikirkan apa sih yang harus saya tulis begitu. Lebih baik kita banyak coretan-coretan gitu Pak. Nanti ketika tulisan acak-acakan itu sudah jadi semua, nah baru kita edit. Nah itu akan lebih mudah Pak. Ya. Ya. Iya, Ya, gimana lanjut. Bapak? Iya. Ya, lanjut. Jelas suara saya? Ya, lanjut. Masih minta dilanjut Bu, selanjutnya bagaimana katanya? Oh, Setelah begitu. diedit, iya, setelah diedit yang acak-acakan tadi, terus harus bagaimana Bu? Ya itu, jadi kita nulis apa adanya saja deh, yang penting tidak keluar dari tema. Nah, hasil akhirnya kita baca apakah itu sudah ada masalahnya, sudah ada argumennya, dan sudah ada penegasannya belum gitu. Jadi lebih baik nuliskan apa saja dulu Pak, begitu Pak. Jadi jangan terhambat dengan mulainya kata apa ya, ya itu nanti tidak akan selesai begitu Pak. Terima kasih Bapak. Oke, gimana Bapak Sukadi sudah jelas ya Pak ya? Jadi mungkin menulis dulu fakta-fakta dulu, baru kita merangkai mungkin Bu ya. Iya Pak, iya itu lebih bagus lagi Pak. Jadi kita menulis itu berdasarkan kenyataan. Oke, sama-sama Bapak. Terima kasih Bapak Sukadi, dan mudah-mudahan setelah ini semangat buat mencoba menulis ya Bapak ya, menulis apa saja boleh katanya. Ini ada yang mau tanya, ini Pak Asep ya? Iya, cuma bentar. Ini kenapa nggak bisa? Ya, silakan Pak Asep. Pak Asep? Pak Asep. Silakan Pak Asep. Asep, silakan Mbak. Asep. Oke, sambil menunggu Pak Asep, soalnya tadi Pak Asep menulis di chat. Barangkali ada yang lain? Ada yang lain yang mau bertanya lagi masih tentang menulis teks editorial dan liputan? Ini cukup menarik sekali Bapak dan Ibu, karena menulis itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau mau naik pangkat juga kita harus menulis gitu ya, meskipun beda tema yang kita tulis, tapi ini cukup menarik sekali, dan saya rasa semua orang bisa menulis ya Bu Desi ya sebetulnya ya, tinggal bagaimana niatnya gitu ya Bu Desi ya. Iya, pasti orang yang mendapatkan gelar itu pasti sudah pernah menulis begitu. Iya, minimal menulis skripsi gitu ya. Iya, betul. Oke. Masih ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu, waktu kita masih kurang lebih 15 menit lagi sampai room ini berakhir. Kita punya waktu 1 jam. Ada pertanyaan dari Pak Asep di
dirungkat. Ya, oke. Kalau untuk headline itu batas waktunya berapa lama deadline-nya? Bisa lebih dari 1 atau 3 hari, apa masih bisa disebut headline? Ini pertanyaan dari Pak Asep, Ibu di chat room. Barangkali bisa langsung dijawab untuk Ibu Desi. Iya, terima kasih Bu Anggun. Untuk pertanyaan dari Bapak Asep, headline itu sebaiknya berapa lama? Tergantung dari medianya, Pak. Kalau medianya itu koran, itu headline-nya itu ya harus 1 hari itu, Pak. Jadi kalau dulu saya menuliskan berita itu maksimal jam 10 malam sudah naik cetak gitu. Jadi ISA jam 9 itu sudah beres semua tulisannya untuk headline besok. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Nah, tapi kalau untuk majalah, ini bisa liputannya itu lebih mendalam. Karena kita investigasinya bisa lebih lama. Jadi misalkan sekarang corona nih, corona yang sedang berkembang saat ini. Headline-nya itu ya bisa sampai 3 minggu ke depan begitu. Kalau majalahnya itu terbit 1 bulan, Pak. Jadi kita bisa lebih dalam sebetulnya, lebih dalam memberitakan kalau di majalah gitu. Tapi kalau di koran mau tidak mau itu harus 1 hari, Pak. Nah, kalaupun berita itu masih berkepanjangan, kita tampilkan dulu yang penting-pentingnya dulu hari itu. Nah, nanti kalau hari kedua, hari ketiga masih ada, nah kita liputannya investigasi atau future gitu, Bapak. Lebih menulisnya lebih ke misalkan saksi-saksinya begitu. Jadi ketika tema itu berkembang, itu harus ada liputan lihat bagaimana pendapat di lingkungan sekitarnya atau kita bisa membandingkan dengan negara lain atau apa. Nah, ini biasanya ini liputannya liputan future, lebih lama headline. Terima kasih, Bu. Iya, itu jawabannya Bapak dari Bu Desi. Jadi kalau headline biasanya untuk orang 1 hari ya Bu, nggak ada tawar-tawaran gitu ya. Kecuali kalau untuk majalah. Ya, jadi kalau untuk menulis menjadi wartawan itu memang modal utamanya adalah tepat waktu itu Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa ngulur-ngulur terus gitu ya. Jadi ada waktu, ada batas maksimal yang harus masuk ke dalam redaksi. Oke, barangkali ada pertanyaan lain ya. Untuk sesi kita pada pagi hari ini, alhamdulillah nih partisipannya lumayan cukup banyak. Mungkin juga karena ini materinya juga cukup menarik dan memang presenternya ini sudah tidak diragukan lagi Bapak dan Ibu, pengalamannya luar biasa sekali ini untuk presenter kita pada pagi hari ini. Ini ada yang bertanya Ibu, ini dari yang bernama Nyai. Ya, Nyai ini bertanya, mohon dijelaskan perbedaan opini dan artikel Ibu. Iya. Bu Desi, silakan dijelaskan. Opini dan artikel. Ya, terima kasih Bu. Dari Ibu siapa tadi? Ibu Nyai ya? Iya, Nyai. Ibu Nyai, apa perbedaannya antara opini dan artikel? Opini itu pengertian dari KBBI adalah pendapat, Bu. Pendapat yang disertai dengan alasan-alasan. Jadi kalau artikel itu hanya nama rubliknya. Nama rubliknya ada namanya artikel, ada namanya kepala berita atau headline gitu, ada namanya future. Nah, artikel ini salah satu tulisan yang dibuat oleh media massa itu ditujukan untuk masyarakat umum. Jadi yang menulis boleh siapa saja. Tidak harus orang yang bekerja di media tersebut. Ada ruangnya, artikel. Nah, artikel itu isinya bisa pendapat-pendapat yang disertai dengan fakta-fakta yang mendukung begitu, Bu. Jadi artikel itu tulisan kita ya, Bu, di luar dari orang-orang yang bekerja di media massa tersebut. Nah, kalau opini itu adalah pendapatnya, jadi lebih kepada tulisannya, Bu. Jadi sebetulnya semua berita atau semua artikel itu pasti ada opininya, gitu. Ada opini dan faktanya. Kalau artikel itu penyebutan subjudul begitu, Bu. Bu Anggun, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Desi. Begitu kira-kira penjelasannya Ibu Nyai. Perlu saya ulang barangkali ya. Untuk opini itu adalah tulisannya ya Bu ya. Kalau artikel itu ruangnya gitu. Jadi bisa aja dalam artikel itu ada opininya gitu ya Ibu ya. Iya. Seperti itu ya Bu ya. Oke, ini ada yang menanyakan untuk link presensi Bapak tinggal scroll ke atas untuk linknya. Atau Bu Helda bisa di-share lagi link presensinya Bu. Masih ada yang menanyakan presensi. Oke, masih
masih ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Kurang lebih 10 menit lagi waktu kita. Alhamdulillah kita hari ini cukup lancar meskipun banyak atau ada beberapa kendala. Mohon dimaklumi ya Bapak dan Ibu instruktur nih karena masih belajar first time banget nih, jadi agak banyak deg-degannya. Ini Bu Anggun, Lukman singkan tangan. Bertanya lagi atau gimana? Kurang jelas. Sudah Ibu itu yang tadi Ibu. Lukman, ya silakan Pak. Sudah Ibu itu pertanyaan yang tadi. Ya. Ini barangkali ada yang mau bertanya lagi Bapak dan Ibu. Atau sudah cukup jelas dan bersemangat untuk mencoba barangkali. Silakan bisa langsung coba setelah ini, dan kalau mau tahu lebih lanjut mungkin bisa langsung menghubungi Ibu Desi Komalawati. Kayaknya di sini Bu Desi tidak memberikan nomor kontak ya, jadi mungkin nanti bisa melalui narahubung kami dulu. Silakan hubungi narahubung kami untuk cari informasi tentang Ibu Desi Komalawati. Barangkali Bapak dan Ibu masih menginginkan pemaparan atau penjelasan lebih lanjut. Oke, saya pikir sudah tidak ada yang bertanya. Ini Bu Helda dan Bu Desi. Saya coba simpulkan sedikit untuk materi hari ini tentang menulis teks editorial dan membuat liputan live, bahwa teks editorial itu memiliki aturan-aturan, yang penting kita ada masalah membuat argumen dan tidak lebih dari 500 kata dalam setiap penulisannya. Untuk liputan live sendiri itu kalau bisa tidak meliput sendiri ya Bu, jadi kita butuh teman, terus kita juga harus merasa nyaman dulu di tempat pada saat kita akan meliput, dan kalau perlu kita memberikan gestur-gestur yang mantap. Jadi ketika kita meliput kita harus punya gestur-gestur yang meyakinkan untuk dapat meyakinkan penonton atau viewer yang melihat liputan kita. Nah, sedangkan untuk tadi, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan ke Pikon ini tentang perbedaan opini dan artikel, saya ulangi lagi, opini itu adalah kalimat pendapat, sedangkan artikel itu adalah ruang yang di dalamnya bisa jadi ada kalimat opininya. Dan tadi pertanyaan dari Pak Asep ya, kalau tidak salah yang tentang headline dalam surat kabar masih tetap Pak 1 hari. Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu partisipan yang sudah bertanya. Ibu Ida, terima kasih. Pak Nandang, terima kasih yang sudah berkenan hadir. Saya sudah memberikan kesimpulan dan saya akan kembalikan ke host kami pada hari ini, yaitu Ibu Helda. Silakan Ibu Helda. Ya, baik, terima kasih untuk Bu Desi dan Bu Anggun yang sudah membawakan acara ini dengan baik, dan acaranya sudah selesai Bapak Ibu, jadi mangga kalau yang mau live nggak live karena acara juga sudah selesai. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu dan terima kasih yang sudah mengikuti. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bapak Ibu, barangkali untuk pemberitahuan aja masih dari